land without people, for the people without land. Nah, itu kan dogma itu kan. Itu doktrinnya siapa? Zionis. Dari Zionis. Benarkah demikian? Nah, terus dijelaskan sama Ilan Pappe. Enggak juga loh. Karena misalnya di sana itu ada pendidikan rame, ada misalnya madrasah yang sebetulnya itu untuk kalangan siswa-siswa yang mengambil pendidikan tinggi di bidang agama di Palestina itu. Jadi istilahnya kayak di Mesir itu ada Al-Azhar, ya kan? Di tempat-tempat yang lain tuh ada ini. Nah, di Palestina tuh ada kayak gitu. Nah, terus ada misalnya pelabuhan itu di Haifa, transportasi laut, ya kan. Terus dibentuk lagi misalnya transportasi kereta api. Terus ada pasar, ada peradaban, diskusi ruang publik tentang kebudayaan. Itu sampai bilang ada istilahnya tuh di Timur Tengah itu jejaring literasi itu dibilang bahwa buku-buku karya-karya ditulis di Mesir diterbitkan oleh penerbit di Beirut, dibaca oleh komunitas intelektual di Palestina. Nah, itu jelasin sama Ilan Pappe. Artinya apa? Ya bukan bahwa itu adalah peradaban kosong, nggak ada yang merawat, enggak. Tapi kenapa mereka dalam tanda kutip denial dengan itu pada waktu itu? Ya karena ada kebutuhan. Nah, ini nanti akan aku jelaskan. Nah, selanjutnya juga dibilang kan Palestina itu bukan bangsa gitu kan. Padahal kata Ilan Pappe enggak, pada abad ke-19 pada waktu itu bangsa Palestina itu kemudian sedang tumbuh gitu. Kesadaran kebangsaan itu tumbuh pada waktu itu. Dan bahkan juga kalau nanti kita ngobrol ada yang namanya Deklarasi Balfour 1917 yang memberikan ruang. Jadi Inggris itu memberi komitmen pada kaum Yahudi Zionis untuk menjadikan Palestina sebagai tanah Palestina sebagai tanah air mereka, tinggal mereka. Jadi kalau orang Zionis itu bilang bukan Palestina, Eretz Israel. Nah, itu kemudian tahun 1915 sebelumnya pemerintahan Inggris itu memberikan komitmen kepada bangsa-bangsa Arab, termasuk adalah kalangan warga di Palestina, untuk kemerdekaan mereka. Lah kalau bukan bangsa memberikan komitmen tentang kemerdekaan, artinya kan nggak masuk akal gitu loh perspektifnya kalau Palestina itu bukan bangsa gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya kemudian makanya aku bilang ini tidak adil saja dalam pikiran ini gitu, konstruksi Zionisme itu. Iya, makanya. Nah, terus kemudian sampailah pada istilah yang waktu itu sudah dipikirkan sejak abad 19 itu oleh Zionisme. Nanti warga-warga yang ada di Palestina kita transfer ke negara di luar Palestina. Iya kan, suka-sukanya dia aja itu kan. Jadi emang udah gitu. Iya benar. Iya, udah nggak adil dari di pikirannya udah ini ya, udah konsepsinya itu udah nggak. Iya. Nah, ini aku bilang kalau aku merefleksikan dari Ilan Pappe ya, atau dari bacaan Ilan Pappe aku refleksikan. Jadi Zionis ini berangkat dari posisi mereka sebagai penyintas yang ignoring kemanusiaan mereka gitu kan, yang kemudian subjek Zionis sebagai subjek itu kemudian dipinggirkan, tidak diakui oleh Eropa. Tapi jalan yang dilakukan bukan jalan pembebasan, tapi jalan dilakukan adalah melakukan reproduksi sosial penindasan tadi, mengulangi kepada subjek yang lain. Gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak baik direplikasi pun sama dia. Terus dia cari-cari bagaimana pembenarannya. Pembenarannya bukan dia bagaimana memperjuangkan kebebasan dirinya, bukan liberasi. Gitu. Nah, memang terus jadi memang dibilang ini memang Zionis ini awalnya memang jadi awalnya itu yang ini kan Palestina, tapi kemudian bergeser-geser kan.
Ada Uganda, ada Argentina, ada ini, akhirnya balik lagi ke Palestina. Oh, jadi dia sempat juga ke dia menempatkan jadi tanah air mereka itu bisa macam-macam itu tadinya. Akhirnya kembali ke Palestina lah. Kenapa kembali ke Palestina? Iya, karena dianggap lebih. Emang nggak berhasil yang di tempat lain istilahnya? Iya, dia nggak berhasil dan juga pada awalnya pada saat Palestina sendiri juga nggak berhasil karena dia kan ngelobi kekuatan-kekuatan yang powerful internasional. Karena terus terakhir itu kan mereka lobby ke Utsmani, nggak dapat tolak sama Utsmani. Akhirnya ketemulah sama Inggris. Nah, ini yang menarik nih. Pada saat dapat deal sama Inggris itu pemimpinnya bukan Theodor Herzl. Awalnya kan bapak Zionisme itu Theodor Herzl yang meninggal. Terus ada namanya Chaim Weizmann. Chaim Weizmann ini lah yang berhasil ngedeal sama Inggris. Jadi deklarasi Balfour. Komitmen apa yang dipertukarkan? Gitu. Jadi Israel ini bilang, Zionis ini bilang, gitu, gua akan jadi representasi peradaban Eropa dan warga Eropa di tanah Timur Tengah untuk kepentingan lu, kepentingan imperialis. Oh, bisa banget jadi, dia ya, gitu. ngelobinya. Terus Ya mereka aja gitu ya, jadi mereka itulah artinya ya mereka nggak diakuin sebagai orang Eropa terus dia ngeklaim udah gua jadi representasi Eropa ya di Timur Tengah gitu. Terus dia bilang ini belakang gitu kan, reaksioner, gak tau modernitas, itu kayak perspektifnya orientalis lah. Nah dari situ jadi kita kan kalkulasi kan, ya juga ya dia bilang kalau orang Zionis ini jadi representasi gua imperialis, gua jadi ada dalam tanda petik proksi, ada kaki tangan, ada guritanya gitu, takelnya di situ. Nah Inggris juga bilang, iya itu narasi apa, gak ada peradaban di sana, gak ada bangsa, itu kan namanya narasi kan, narasi yang belum tentu benar. Dan dia tahu, Inggris udah bilang, udah mikir gini, Palestina itu dijadikan sasaran strategis Inggris gitu, dan kepentingan imperialis bukan sumber daya alam di Palestina, tapi pada jalur distribusinya itu di terusan Suez, di tempat-tempat penjajahannya Inggris, jalur distribusi. Kan tadi aku bilang itu ada port gitu kan, ada pelabuhan di situ, ada jalur kereta api. Nah kalau dia udah oke, kalau dia menguasai Palestina, maka jalur distribusi dari tempat jajahannya itu akan semakin lancar. Iya, aman lah ya. Gitu kan, itu menunjukkan kan berarti yang tanpa peradaban, tanpa bangsa itu sebenarnya itu adalah olahan lah kira-kira. Itu ya buat iklan propaganda gitu kan. Itu kepentingannya dari pihak Inggris gitu kan. Sementara dari pihak Israel sendiri, ya, Zionis sendiri, ya mereka dapat dekengan kan. Istilahnya anak sekarang dekengan pusat, nah gitu kan. Dapat nih Inggris gitu kan. Dan itu dibutuhkan karena setelah itu jadi Perang Dunia Pertama, Utsmani runtuh. Ya kan. Yang dapat mandat otoritas itu Inggris gitu kan. Nah disitulah kemudian mulai proses. Jadi di situ Inggris jadi wasit yang nggak adil dalam relasi antara Arab dan Israel. Ya karena udah mihak sama, ada deal-dealan sama si Zionis ya. Gitu. Sambil disupport itu, disupport sama para kalangan kapitalis dari Yahudi nih. Zionis itu kemudian bikin namanya Jewish National Fund. Itu kemudian sama Rothschild gitu. Dealnya itu deklarasi Balfour itu Balfour pada Rothschild. Nah tapi ada yang menarik. Nah, yang menarik itu adalah kerjasama dari dua pihak. Jadi pihak-pihak yang sebetulnya tidak memiliki kesamaan cara pandang. Karena begini, kalau kita lihat secara usut punya usut, yang mendukung deklarasi Balfour
adalah kekuatan politik yang rasialis, yang antisemit. Tahu nggak? Kenapa kok antisemit? Jadi tujuan mereka itu, ini bisa dapat, kalau gue bikin dulu sama Israel ini dapat 2 barang nih hitungannya. Pertama, imperialisme, ya kan. Kedua, sebagai kalangan antisemit, mereka berhasil mereduksi sebanyak-banyaknya orang Yahudi dari Eropa, ya kan. Nah, ini diprotes sama ada salah satu orang, jadi satu orang Yahudi di kabinetnya yang ada si siapa tadi, Balfour di situ, itu protes. Ini kalau bikin komitmen kayak gini, ini kalangan Yahudi di Eropa tambah dibenci. Tuh, tahun 19. Kejadian 20 tahun selanjutnya itu ada fasisme Hitler. Akhirnya ada final solution. Ya udah, nih final solution, udah pada pergi aja sono. Itu. Ya kan. Nah, akhirnya proses berkembang, sampailah kepada prosesnya itu konflik terus tuh. Yahudi sama Arab. Jadi orang Arab itu, Palestina itu nggak serta-merta benci Yahudi. Jadi orang-orang imigran Yahudi yang datang dari ke sana itu dari Eropa itu misalnya orang-orang intelektual kelas menengah gitu kan, suka yang baca buku, bisanya ngajar, yang nggak aneh-aneh lah ya kira-kira. Iya, orang Yahudi ya nggak aneh-aneh, dan mereka nggak tahu cara bertani. Ya, cara bagaimana misalnya menanam produk pertanian gitu kan, buah segala macam, budidaya apa jeruk kayak apa gitu. Mereka nggak tahu. Siapa yang bantuin? Orang Palestina. Itu jadi dianggap ya ini kasihan nih orang daripada kelaparan, malah kita bantuin. Tapi selanjutnya pelan-pelan itu kemudian mereka jadi gini, ada mekanismenya pada era Utsmani itu. Jadi banyak tanah-tanah besar itu dikuasai oleh pemilik tanah, orang-orang kaya, bohir-bohir, yang sebagian besar nggak tinggal di Palestina, ya kan? Tapi tanahnya itu dikelola, digarap oleh petani penggarap, rakyat Palestina. Ya kan, gitu. Ya modelnya gitu. Jadi biasanya mereka daftar. Nah, tanah-tanah itu oleh Jewish National Fund itu dibeli tuh, ya kan? Dibeli. Nah, terus selanjutnya, tapi mereka belum diusir dari situ. Ketika Utsmani kalah, regulasi yang memberikan hak kepada petani penggarap untuk tetap hidup di situ itu dibatalkan, dianulir oleh Inggris. Itu jadi momentum buat warga Yahudi menguasai tanah di situ, mengusir petani-petani yang tinggal di situ. Oh, ini udah mulai ini nih, udah mulai kelihatan, operasi kelihatan, ya dengan alasan. Nah, itu terus ekspansi gitu kan. Nah, cuman sebetulnya setelah total mereka melakukan hal seperti itu, hitung-hitungan sampai 1948 mereka hanya menguasai 7% tanah di Palestina. Iya, dikit kan? Ya dikit gitu kan. Ya kan ada batasnya juga lah. Tapi kalau dengan cara seperti itu banyak. Iya. Itu ketidakadilan, kesewenang-wenangan 0, sekian persennya udah nggak boleh. Nah, terus kan kemudian mulai dari gelagat gitu tuh, mulai kayak gitu, mulai ada konflik, ribut lah itu kan. Nah, sampai akhirnya kemudian itu terus gesekan-gesekan terus itu sempat karena protes itu terjadi kerusuhan sosial lah, perlawanan dari Palestina.